pemirsa, ada sebuah keadaan di mana nasabah lupa atau tidak mampu lagi membayar polis asuransi yang dimilikinya. Nah, kita akan membahas seputar lapse dalam polis asuransi pagi hari ini. Bersama saya telah hadir Bapak Prasojo Agung, Head of Operation and Customer Service dari Manulife Indonesia. Selamat pagi, Pra Agung. Selamat pagi, Mbak Chandra. Apa kabar? Baik, Pak. Sehat-sehat ya, Pak ya. Langsung saja, ini sebetulnya bisa dijelaskannya menjadi penyebab dari lapse dalam polis asuransi itu apa ya, Pak ya? Polis asuransi lapse adalah terhentinya pertanggungan atau manfaat asuransi sebagai akibat tidak terbayarnya premi dan biaya-biaya polis yang sudah jatuh tempo. Ataupun bisa disebabkan karena nilai tunai yang tersisa sudah tidak mencukupi untuk membayar premi dan biaya lainnya lagi. Ada hal lain yang dapat membuat polis asuransi kita menjadi lapse, yaitu nilai investasi yang dimiliki tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya polisnya. Ini bagi pemirsa yang memiliki produk unit link. Karena pada produk-produk unit link terdapat nilai investasi yang sedianya bisa untuk membayarkan biaya-biaya seperti sisa biaya akuisisi, biaya asuransi, dan biaya administrasi. Maka polis yang dimiliki otomatis akan menjadi polis asuransi yang lapse. Salah satu penyebab utama tidak tercukupnya untuk membayar biaya-biaya tersebut adalah karena nasabah tidak membayarkan preminya secara rutin. Selain itu, jika nasabah sering melakukan penarikan dana, juga bisa mengurangi kinerja investasinya. Sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama, pada saat tertentu, maka saat itulah nasabah tidak memiliki kecukupan untuk membayar preminya. Tapi Pak Agung, pastinya ada batas waktu pembayaran agar polis kita tidak langsung dinyatakan lapse pastinya ya Pak ya. Berapa lama waktunya? Ya, batas waktu pembayaran asuransi biasanya itu selama 45 hari sejak tanggal jatuh tempo. Untuk mengaktifkan polis asuransi yang telah lapse, maka kita dapat membayarkan premi yang tertunggak pada bulan berikutnya. Nah, jika kita polis asuransi kita sudah dinyatakan lapse, kemudian apa yang kemungkinan yang akan timbul dari polis asuransi kita, Pak? Jadi kalau polis dalam keadaan statusnya lapse, maka artinya setiap manfaat yang ada di dalam polis tersebut tidak dapat diambil atau diklaim. Sehingga dapat menyebabkan kerugian pada saat terjadi resiko. Karena kita sebagai pemegang polis tidak dapat lagi mengklaim manfaat apapun yang ada dalam polis kita. Ini merugikan sekali bagi nasabah asuransi pastinya. Tapi ini bisa, polis asuransi yang sudah dinyatakan lapse ini bisa dipulihkan kembali tidak Pak? Dalam beberapa perusahaan asuransi, jika polis asuransi baru lapse selama 1 hingga 2 bulan, maka nasabah dapat memulihkan polis asuransinya kembali dengan cara membayar premi yang tertunggak. Jika polis lapse lebih dari 3 bulan, biasanya perusahaan asuransi akan meminta beberapa pertanyaan mengenai kesehatan kita yang disertakan dengan hasil medical check-up terbaru. Namun perlu diingat bahwa setiap perusahaan asuransi memiliki aturan dan ketentuan serta kebijakan tersendiri mengenai cara-cara maupun teknis pelaksanaan pemulihan polis asuransi yang sudah lapse. Dan juga tidak semua produk dapat dipulihkan kembali setelah lapse, tergantung dari spesifikasi masing-masing produk asuransi tersebut. Bisa diberikan tips agar pemegang polis bisa terhindar dari kondisi lapse polis asuransi, Pak? Sebaiknya jika kita memiliki asuransi, jangan sampai polis asuransi kita lapse, supaya kita selalu terlindungi dalam kondisi apapun dan dapat membantu kita untuk meminimalkan resiko yang mungkin terjadi. Dari itu, polis asuransi ini akan tetap aktif jika sebagai nasabah rutin melakukan pembayaran premi reguler secara tepat waktu. Jangan lupa loh, sekarang ini zaman serba mudah dan praktis. Kita dapat memanfaatkan fitur atau fasilitas auto debit atau kartu kredit yang disediakan oleh perusahaan asuransi supaya lebih mudah dalam membayar premi asuransi dan menghindari lupa membayar premi. Baiklah Pak Agung, terima kasih banyak atas informasinya Pak. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh